Shalom Pak Pendeta, nama saya Saleh dari Bali. Saya mau bertanya, yang benar itu kita katakan Tuhan Yesus mati menebus dosa manusia atau Yesus mati menebus manusia berdosa? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagus. Yesus itu menebus dosa atau menebus orang berdosa? Berbusanya. Yesus menebus manusia yang berdosa. Bukan menebus dosa. Bukan. Jadi yang ditebus itu dosanya atau orangnya? Orang. Berarti yang sekian lama kita bilang, oh, Yesus menebus dosa atau sang penebus dosa. Salah dong. Mestinya sang penebus orang berdosa. Bukan sang penebus dosa. Sang penebus dosa manusia. Berarti yang ditebus adalah dosa manusia atau Iya. manusia berdosa? Ya. Kalau kita melihat mayoritas ayat Alkitab itu menyebut bahwa yang ditebus itu adalah manusia berdosa. 1 Korintus 1 ayat 30, dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Berarti orang berdosanya yang ditebus. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Galatia 4 ayat 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Dari sini masih banyak ayat seperti itu. Jelas bahwa yang ditebus itu adalah manusianya. Lalu bagaimana dengan kita mengatakan bahwa Yesus menebus dosa saya? Apakah itu pasti salah? Menurut saya tidak juga. Sekarang saya akan menunjukkan beberapa dasar. Ada ayat perjanjian baru yang secara eksplisit menyatakan bahwa yang ditebus itu adalah dosa atau pelanggaran. Ibrani 9 ayat 15. Sebab dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran. Ya, pelanggaran itu kan dosa. Berarti dia menebus pelanggaran-pelanggaran. Kalau ayat ini dibaca dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, bunyinya adalah tatkala berlaku suatu kematian bagi menebus kesalahan orang. Berarti yang ditebus adalah kesalahan orang. Itu pertama. Kedua, perlu diketahui bahwa konsep penebusan di dalam perjanjian baru itu berakar dalam perjanjian lama. Atau dengan kata lain tidak terlepas konsep penebusan perjanjian baru dari konsep. Maka binatang-binatang itu dijadikan korban, tapi korban apa? Nah, kita melihat imamat, misalnya imamat pasal 15, ya. Ayat yang ke-15. Maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Muncul juga kalimat yang sama di akhir ayat yang ke-16. Mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan, korban penebus salah itu. Lalu di ayat yang ke-18 juga, sebagai korban penebus salah. Ayat 19 juga, korban penebus salah. Dan begitu banyak ayat di dalam kitab imamat, itu menyebut korban penebus salah. Nah, kalau dikatakan korban penebus salah, berarti yang ditebus adalah salahnya. Ya, sama dengan dosanya. Ya. Lalu, ketiga, di kitab Yesaya pasal 53 itu ada tentang hamba Tuhan yang menderita. Ya. Dan itu dipercaya sebagai nubuatan tentang Kristus. Jadi hamba Tuhan yang menderita di Yesaya pasal 53 itu adalah menunjuk pada penderitaan Yesus atau nubuat tentang penderitaan Yesus. Nah, itu bisa dibuktikan juga bahwa itu tentang Yesus itu dengan ayat-ayat perjanjian baru yang merujuk pada penderitaan Yesus itu dengan merujuk pada Yesaya 53. Misalnya di Yohanes 12 ayat 28, Roma 10 ayat 16, Yesaya itu mengutip Yesaya 53 ayat 1.
Juga Matius 8 ayat 17 mengutip ayat 4 dari Yesaya 53. 1 Petrus 2 24-25 itu mengutip ayat 5 dan ayat 6 dari Yesaya 53. Saudara bisa baca sendiri semua. Nah, kalau Yesaya 53 itu adalah nubuatan tentang penderitaan Yesus, maka sekarang perhatikan ayat 10. Ayat 10 bilang begini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Korban penebus salah. Jadi jelas Yesus dikatakan sebagai korban penebus salah atau korban penebus dosa. Jadi yang ditebus apanya? Salahnya, dosanya. Oke, berikut lagi. Di dalam Alkitab, dosa dilihat sebagai hutang di hadapan Allah. Makanya doa Bapa kami ya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Kata kesalahan itu dari bahasa Yunani opelema, dan opelema itu artinya hutang. Makanya dalam versi King James itu digunakan kata debts atau debts collector. Orang yang bersalah kepada kami itu debtor. Ingat, debts collector itu adalah penagih hutang. Jadi dosa itu hutang di hadapan Allah. Makanya waktu Yesus mati di atas kayu salib itu dianggap dia menghapus surat hutang kita. Kolose 2 ayat 14. Ya, dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa kita dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Nah, berarti intinya dosa itu adalah hutang di hadapan Allah. Pikirkan ini. Hutang di dunia. Pikirkan, kita bandingkan dengan hutang di dunia. Di mana jika seorang berhutang pada orang dan dia mau membayarnya, ya, tidak dikatakan bahwa orang itu membayar hutang, orang itu membayar hutang dan bukan membayar si penghutang. Dia membayar hutangnya. Jika demikian, mengapa kematian Kristus tidak bisa dianggap sebagai menebus atau membayar dosa kita? Jadi dari semua ini kita bisa lihat, ada ayat-ayat yang mengatakan memang Kristus mati menebus orang berdosa atau menebus kita. Tapi beberapa dasar yang saya sudah katakan atau tunjukkan itu juga menunjukkan bahwa memang ada korban penebus salah atau korban penebus dosa. Maka dari sini kita harus bikin kesimpulan. Kesimpulannya adalah bahwa apakah Yesus mati menebus dosa atau menebus orang berdosa? Kelihatannya kedua hal itu tidak dibedakan. Hanya dipakai secara interchangeable. Kadang-kadang Alkitab menyebutnya sebagai menebus orang berdosa, kadang-kadang dikatakan sebagai menebus dosa atau menebus kesalahan atau menebus pelanggaran. Jadi itu bukan sesuatu yang terlalu penting. Saudara mau bilang menebus dosa, terserah. Saudara mau bilang menebus orang berdosa, juga terserah. Yang model-model begitu tidak usah terlalu dipersoalkan. Itu tidak mempengaruhi keselamatan. Ya.